Kali ini bahas pendidikan anti korupsi, Fenomena penyimpangan sosial dalam lingkungan budaya masyarakat bahkan negara telah dikaji, ditelaah secara kritis oleh para akademisi, oleh para filsuf. Salah satunya yaitu korupsi. Korupsi ini sebenarnya sejak zaman era-era sebelum pasca reformasi dan sudah ada, baik di era Orde Lama bahkan Orde Baru. Tetapi korupsi ini lebih ngetren ya. Itu ketika tahun 2002 waktu itu di bawah kepemimpinan Bu Megawati ada KPK, Komisi Pemberantas Korupsi, sehingga ini sudah viral, sehingga masyarakat mengetahui oh ternyata ada perilaku penyimpangan itu adalah korupsi. Ini akan viral. Kalau dulu ada suap, ada pengkondisian, ada palak dan sebagainya, tapi sekarang ini kan istilahnya korupsi. Nah, kalau secara etimologi, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus yang menggambarkan tindakan merusak atau menghancurkan. Nah, merusak atau menghancurkan. Nah, kemudian dalam bahasa Perancis, dalam bahasa Inggris diserap menjadi corruption atau dalam bahasa Belandanya korupti, sehingga bahasa Indonesia kita mengikuti aliran-aliran itu menjadi korupsi. Nah, itu perlu diingat sama adik-adik mahasiswa ya. Korupsi ini termasuk dalam kategori tindak pidana. Korupsi sendiri sangat merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara, yang berdampak pada menghambatnya pembangunan nasional. Lupa ini kan tidak korupsi ke rakyat, iya, tetapi anggaran yang di atas yang diperuntukkan untuk masyarakat, untuk rakyat dalam hal pembangunan negara ini menjadi terhambat. Kita bisa ingat kasus dulu di era Pak SBY, ada kasus Hambalang yang sekarang banyak jadi monumen. Kalau kita mau survei ke desa-desa, ke daerah-daerah, banyak sekali di situ terjadi monumen. Kenapa nggak selesai? Karena anggarannya dikorupsi. Ada yang dikorupsi secara keluarga, ada yang dikorupsi secara berjamaah. Jadi didum podoroto, ben oleh kabeh. Ya sama, itu juga melanggar. Lupa, biasanya yang korupsi sih kan yang dipidana satu orang, kita kan sudah kita bagi merata. Ya itu tambah kena semua itu berjamaah korupsinya. Satu orang dipanggil terpidana, junto, ya kena semua jadinya. Ini korupsi berjamaah, kita garong berjamaah. Nah, itu korupsi memang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi. Nah, itu ya. Kalau kita melihat pada Undang-Undang Nomor 31 pasal tahun 99 ya, Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kita coba cermati di situ. Apa saja yang termasuk tindak pidana korupsi itu? Yang pertama, merujuk kepada beberapa jenis diantaranya tindakan kerugian keuangan pada negara. Apa saja? Kamu mau proyek nasional, mau proyek jalan, mau proyek jembatan, mau proyek pembangunan yang sekiranya itu merugikan negara, kamu korupsi. Bayar pajak gak dibayarno, gak disetorno, ya termasuk korupsi.
Yang kedua, suap menyuap. Loh Pak, saya kan nggak merugikan negara, saya kan tidak ngemplang negara, saya cuma memberi Pak. Tapi memberi itu dalam artian barter terhadap sesuatu, nyuap. Ya, ini saya mau gedok, saya mau rapat, semisal ini terjadi di DPR ya, umpama di DPR mau pengesahan undang-undang. Ternyata Clarissa jadi pengusaha. Tolong ini dipermulus Pak jalannya, direquest duluan. Kamu niatnya ngasih, tapi kan berdampak di situ. Wes pesen. Jadinya itu masuk di dalam undang-undang tindak pidana korupsi, suap menyuap. Gufron jadi bupati, adiknya bupati. Ini ada raperda ini Pak, mau diperdakan. Kamu main sama dewannya, ngasih anggaran di komisi A, kasihlah di situ 50 juta, dibagi habis uang setengah M ini. Loh saya kan nggak makan uang negara Pak, tapi kamu nyuap yang berakibat undang-undang yang mau diputus itu mengarah ke maksud Anda, paham ya? Itu kena juga untuk suap menyuap. Contoh lagi, penggelapan jabatan. Saya mau mindah ini dari dinas koperasi, ini saya pindah ke di situ contohnya dinas pendidikan. Contoh lagi dari dinas olahraga, pindah lagi di situ ke dinas UMKM. Nah, ternyata mau ada rolling jabatan ini, kamu sudah ngondisikan. Loh Pak, saya ini kan ngasihnya nggak di sana, di rumah loh Pak, ini saya gratifikasi karena kamu pejabat. Itu masuk ada penggelapan jabatan. Di situ masuk tindak pidana korupsi itu. Makanya harus kita pahami. Jadi korupsi itu orang mau nyolong duit tok, mau nyolong digembol, dibawa melayu nang omah. Saya kan nggak nyuri Pak, tapi kamu nyuap sama saja. Nyuap 100, 200 sampai 1 M yang berimbas tadi. Akibat kamu menyuap itu berubahlah undang-undang, berubahlah peraturan daerah. Itu kena. Ini saya nggak nyuap Pak, saya nggak nyuri, tapi ini kan saya mau geser jabatan, tapi di sana request, sama saja. Itu kena juga. Ya hati-hati. Ini ada yang pegawai Pemkab, pegawai Pemkab ini. Ada lagi pemerasan, perbuatan curang, ini masuk pemerasan. Pokoknya kamu nanti kalau sudah mau pelaporan di sini, setor dulu peti ke saya. Kalau nggak mau setor, nggak saya loloskan. Kamu mau ngajukan proposal pembangunan jembatan, setor dulu ke saya. Ini berapa persen ini untuk saya? Nah, sekarang ini ngeri. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, korupsinya itu nunggu uangnya turun. Kita ngajukan bangun jembatan, ya. Kita bangun jembatan, kemudian anggarannya di situ 4,5 miliar. Dulu nunggu turun dulu anggaran itu proses, baru kamu minta bagian. Sekarang enggak. Belum ada uangnya, belum ada jabatannya bisa kok. Setor dulu 10%. Lupa ini kan belum turun. Lah kalau kamu nggak setor nanti nggak saya gedok ini. Nanti nggak saya muluskan ini. Kan luar biasa hari ini tuh ya. Durung ono duwike, durung ono barange jembatane, durung ono sing kerja wis iso oleh duit. Gila nggak? Setoran dulu.
Ada lagi pembentukan kepentingan dalam pengadaan. Panitia-panitia pengadaan ini dikondisikan semua ini orang-orangnya dia. Kita melakukan lelang di situ. Tapi sing lelang dhewe. Bikin PT ya PT-nya dia sendiri. Ada 10 PT yang 5 punya dia, yang 5 punya saudaranya. Ya sama saja. Harus jeli. Dan yang terakhir gratifikasi. Ini yang seringkali terjadi dialektika tentang gratifikasi. Pak, saya ini kan dikasih, Pak. Loh, kok dikasih? Kamu kan pejabat, loh. Di rumah saya selaku tokoh masyarakat. Contoh ini, saya kan ketua adat di sini. Ngasihnya karena saya ketua adat. Loh, saya kan sekarang jadi Gus, Pak. Jadi kan ngasih disangoni. Kalau bahasanya orang Mojokerto disalimi saya ini, Pak. Lah kamu pejabat ya jangan, Pak. Karena itu masuk gratifikasi. Ya nyangoni 20.000, 1.000 lah itu berapa itu sangune? 1,5 M lah. Ini enggak sanggup mana ini. Kan ada yang kayak gitu ya. Lah ini seringkali yang ada banyak perbedaan pendapat bahwa ini gratifikasi. Apakah kamu masuk pasal gratifikasi ataukah kamu ini pemberian dari masyarakat karena kamu sebagai tokoh masyarakat, karena kamu jadi ketua adat, karena kamu jadi pimpinan keagamaan, karena kamu di situ punya paguyuban apa gitu. Kan sering kayak gitu ya. Nah, itu hati-hati itu di situ ya. Sekarang kita coba memaknai korupsi itu menurut ahli ya. Sekarang menurut ahli ya. Dari aktivis New Zealand, Jeremy, mengartikan korupsi sebagai perilaku yang dilakukan oleh pejabat yang secara tidak wajar dan tidak sah membuat diri mereka serta orang lain mendapat keuntungan dengan menyalahgunakan wewenang. Jadi dia berpendapat bahwa yang melakukan korupsi itu pejabat, Pak. Nah, saya kan orang swasta, berarti nggak masuk ini kategorinya. Apa orang swasta juga nggak bisa? Ya bisa saja, kamu masuk gratifikasi juga bisa nantinya. Kena junto-juntonya itu. Jadi mereka secara sengaja keuntungannya diambil secara pribadi. Itu masuk korupsi di situ. Ada yang mengartikan korupsi itu dibagi 3 jenis, yaitu ada illegal corruption berupa tindakan mengacaukan peraturan atau regulasi hukum tertentu, seperti yang tadi disampaikan di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu ya. Ini diartikan illegal corruption berupa tindakan mengacaukan peraturan atau regulasi hukum. Ada pesanan. Aku ngapling hutan ini Pak di sini, tolonglah besok dilegalkan ini. Saya sudah mengapling pertanian ini Pak, tolonglah besok ini diizinkan. Kita request dulu. Sekarang kan modelnya seperti itu ya. Request yang ketemu di mana Pak ini Pak? Ya nanti bisa nyanyi-nyanyi di mana lah itu. Jangan ya entah itu di kafe atau di tempat-tempat karaoke atau di mana. Kalau di hotel banyak yang tahu ini ya. Pindah. Tapi KPK jeli. Tetap bisa terdeteksi. Nah, makanya yang kedua mercenary corruption, sejenis korupsi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Jadi aku ngelakoni iki gak tak dum sak kancaku tapi tak pek dhewe. Korupsi ini kalau ono sing ro ya tetep konangan. Ya, untuk korupsinya itu. Yang ketiga ada ideological corruption, korupsi yang dilakukan
karena kepentingan kelompok akibat dari komitmen ideologi seseorang. Bisa jadi ini ada oknum partai, oknum. Ketika kamu jadi menteri, ya toh, kamu harus setoran sekian karena yang jadikan kamu itu berangkat dari partai A. Dia sendiri sebenarnya gak minat, tapi kan tuntutan dari kelompoknya dia. Ada organisasi A, organisasi B, kamu sudah saya recommended loh ya, kamu jadi ini PAW ini pergantian antar waktu, nanti maharnya sekian. Lupa saya belum ada uang, ya nanti jabat dulu setengah tahun kemudian setor cuan. Itu bisa diartikan mereka by request dulu. Bisa jadi ya suap-suapan juga kayak gitu ya masuknya ya di tindak pidana korupsi itu. Nah, setelah kita mengetahui dari beberapa pakar itu mengartikan korupsi itu seperti itu ya, menurut ahli ini ada juga yang dari Indonesia ini Mubiarto. Menurut Mubiarto, korupsi adalah masalah politik ekonomi yang menyentuh keabsahan legitimasi pemerintahan di mata generasi muda, kaum elit terdidik dan pegawai pemerintah. Jadi dia mengartikan politik ini masalah politik ekonomi. Duit sing digawe ya duit pemerintahan. Bisa jadi APBD maupun APBN. Dan sekarang yang ngeri lagi ya sih, ada APBDes desa. Ada kena ini. Ada yang terbaru di Jombang kemarin itu. Ada kasus atau itu masuk di pelaporan apa itu. Kades itu jadi makelar. Ada satu perusahaan yang nyari tanah, kadesnya maklari. McLaren. Dia jadi apa ya istilahnya? Kuasa jual dari tanah-tanah ini. Ternyata setelah dibeli dari PT tersebut ada sisa uang 2,7 miliar. Banyak kan orang-orang mediatornya ini gak dibagi di PD. Sekarang dilaporkan ke kejaksaan. Ya opo ini? Uang 2,7 miliar PT-nya diklarifikasi. Ternyata uang sudah ditransfer, sudah dibayarkan semuanya ke Kades, tapi yang Kades ini masih belum ngasihkan ke kawan-kawannya, sebagian dari petani, ada yang biaya pajak, ada yang biaya macam-macam belum dikasihkan. Nah itu sudah kena delik aduan itu, dilaporkan itu kemudian ya. Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan, saya mencoba mereview di sini ada 9 tipe korupsi. Ada 9 tipe korupsi di situ. Yang pertama ada political bribery. Maksudnya apa di situ? Kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang, secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan. Nah, itu masuk di dalam zona parlemen ya, di legislasinya dia dikendalikan oleh kepentingan. Karena dana yang dikeluarkan oleh siapa si legislatif tadi, dana kampanye, dana pemilihan itu ada bohirnya, ada yang biayai. Pengusaha itu. Jadi pengusaha berharap anggotanya yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan. Nah ini masuk political bribery. Jadi mereka ini waktu nyalek kayak semisal saya nyalek misal ya, kamu yang jadi pengusahanya, Mbak Dani, loh Pak Hasan kan sudah jadi. Modalnya saya mengeluarkan uang 1,4 loh ini. Barternya apa ini?
Oh ya sudah, nanti saya kasih perda yang inilah. Nanti kamu bisa ngafling daerah sini lah itu. Itu nggak boleh secara kriminologi. Kriminal ini tindak pidana. Ya. Yang kedua, political kickbox. Maksudnya apa ini? Kickbox ini. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan, borongan antara pejabat, pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Berarti iki noto lelang pekerjaan-pekerjaan. Kalau di kabupaten ini biasa PL-an. Dibagi-bagi. Kita bagi-bagi. Siapa yang mau ini? Oh, yang modali siapa yang kemarin ini? Nah, ini nggak ikut modal, nggak boleh. Ini kemarin yang ikut modal. Nah, ini biasanya sudah deal-dealan sama ketua fraksinya atau ketua komisinya. Ini marak terjadi kalau Anda melihat fenomena-fenomena lapangan, terutama baik di tingkatan DPR RI maupun di tingkatan DPR provinsi maupun daerah. Ya, itu political kickbox. Jadi borongan pekerjaan. Wis tak boronge Pak sampean nyoh butuh duit iki lah. Nah, virus-virus ini hari ini sedang merambah pada kades-kades atau Pak Lurah, Pak saya pinjam duluan lah uangnya, namanya pemborong, engkau tak ijoli, nah, ini sampai garap borongan. Iya gitu. Ada yang ketiga, election fraud, yaitu korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum. Ada mereka yang request belanja dia, kalau belanja di TPS nggak bisa, belanja di KPPS. Belanja di KPPS ini kalah, dia belanja di KPU. Ini bukan pencemaran nama baik, tetapi fenomena-fenomena sosial itu terjadi di lapangan. Sering nggak kamu? Pernah jadi pantarle? Belum pernah ya? Ya coba didampingi nanti. Pantarle jadi ketua TPS, ya, ketua KPPS, ada yang komisinya di KPU. Nah, ini umek nanti ini. Bisa jadi caleg-caleg ini blonjo suara nang ngono ya. Oh Pak, saya request 1000. Sudah 1000 kali berapa ini? 1000 kalau per kepalanya kena 100 berarti berapa itu? 1000 kali 100. 100 berapa? 10 juta. 100 juta. Oh ya. 100 juta. Nah, kalau requestnya ada orang 10 apa? Enggak 1 miliar. Seneng nih gimana? Ini yang sering dilakukan. Waduh, ini mahal Pak belanjanya di KPU. Saya belanja di PPK saja, di kecamatan. Karena suara dari TPS rekap sama KPPS, disetor sama PPK, divalidasi di sana. Setelah PPK kemudian dilaporkan di KPU. Itu di daerah. Ada lagi belanjanya di provinsi. Ada lagi belanjanya langsung ke pusat. Nah, kita ini gerak ke sana kemari ini kalau tak kotor ya pasti korupsi. Mrene korupsi, rono korupsi, maju korupsi lah ya apa korupsi tok itu Pak. Korupsi berjamaah rusak artinya. Ya. Itu bisa adik-adik sekalian bisa diantisipasi. Itu yang ketiga tadi, yang ketiga. Ada yang keempat. Ada corruption campaign protect. Yaitu praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan. Ini hati-hati incumbent ini.
ada bupati incumbent pas jadwalnya kampanye, ya dia nggak boleh pakai kendaraan dinas, dia nggak boleh pakai fasilitas negara ya toh. Kalau namanya kampanye kan cuti. Contoh nanti misal Pak Mahfud MD jadi cawapresnya Ganjar, ya dia cuti, nggak boleh. Pak Prabowo jadi wapres, Mas Gibran jadi cawapresnya, ya nggak boleh dia pakai fasilitas. Kalau dulunya kan ada Pak SBY ikut kontestan lagi tahun 2009, ya kan SBY kan menang toh 2004 2009. Ada Pak Jokowi, ya cuti dulu 2014 sama 2019 sama. Ini nanti 3 ini seru ini ya. Kalau Pak Anies Baswedan ini sudah nggak jabat kan, amin ya. Anies Muhaimin, amin. Ada Gama, Ganjar Mahfud, nggak tahu ini yang satunya apa lagi nih singkatannya, Prabowo Gibran. Ya. Nah, ini ya, coba kita lihat nanti. Mereka ini kan pejabat. Apakah ya kita semprit bareng-bareng? Ya kok pakai fasilitas negara ini gimana ini? Nah, itu masuk corruption campaign protect. Ada yang kelima, discretionary corruption, yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan menentukan kebijakan. Ini cenderung pemimpin yang otoriter. Jadi mereka dikasih kebebasan dalam menentukan kebijakan. Wis sakarepe dhewe, padha-padha dadi monarki. Diatur pekerjaan itu. Kalau istilah ini lebih cenderung ke Orde Baru pada saat itu ya. Diatur. Oh, iki bagianmu nggarap jembatan, iki bagianmu nggarap jalan, iki bagianmu nggarap gedung. Ini kelompoknya siapa ini? Diatur. Tapi lebih parah hari ini, dulu diatur, tapi kan nunggu uangnya cair dulu, nunggu pekerjaannya selesai. Hari ini belum didok, belum cair, belum ada pekerjaan, belum ada borongan, sudah diminta duluan. Ini tambah ngeri sekarang ini ya. Sudah store 10%, 15% duluan ini. Kalau nggak ada gitu ya nggak bisa. Yang kelima, kan tadi 9 dah. Yang keenam ada illegal corruption. Korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Jadi dia korupsinya ada pada legasinya, ada pada aturan undang-undangnya, diatur sedemikian rupa. Kalau masyarakat awam tidak ngerti, loh Pak, enggak nyuap ora Pak, ini saya juga motong yondak, tapi kan pengkondisian pada aturan, ya, pada aturan.